Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak keren kelas 4B, SD Negeri Purwosari, Kecamatan Baturaden. Sudah siap untuk belajar hari ini? Jika sudah siap, yuk belajar bersama Bu Fitri pembelajaran hari ini. Yang perlu kamu siapkan, satu, buku putih seperti biasa, dan lembar kerja. Jangan lupa lah tulisnya ya. Nah, perhatikan baik-baik. Kemarin kita sudah mempelajari tentang telinga. Hari ini kita masih mempelajari tentang tema satu, indahnya kebersamaan, subtema satu, kebersamaan dalam keberagaman. Nah, sudah terlihat? Perhatikan baik-baik ya. Setiap siang, udara terasa panas. Halaman rumah kami sangat gersang. Tidak ada satupun di sana, terlebih pada musim kemarau, hidup bagai di neraka. Ini yang tadi Bu Fitri sebutkan, yang Bu Fitri tadi bacakan, disebut apa? Paragraf. Perhatikan baik-baik untuk paragrafnya. Ada berapa ini? Ini paragrafnya ada berapa? Satu. Mengapa satu? Karena menjorok ke dalam. Dalam satu paragraf ini ada berapa kalimatnya? Ada berapa titiknya? Hitung baik-baik. Setiap siang udara terasa panas. Satu, karena titik. Betul? Nah, halaman rumah kami sangat gersang. Dua. Kemudian tidak ada satupun di sana. Tiga. Terlebih pada musim kemarau, hidup bagai di neraka. Berarti ada berapa? Empat. Satu paragraf terdiri atas empat kalimat. Good job. Ini merupakan paragraf padu. Apa itu paragraf padu? Paragraf padu merupakan paragraf yang kalimatnya tersusun secara logis dan serasi yang menggunakan kata sambung atau konjungsi. Maksudnya konjungsi apa? Contohnya kata sambungnya seperti tetapi, dan, namun, karena itu, oleh sebab itu, dan sebagainya. Tetapi, dan, namun, karena itu, oleh sebab itu, ini merupakan kata sambung atau konjungsi. Paham sampai sini? Nah, kita lanjutkan. Setiap paragraf itu memiliki sebuah pokok pikiran. Pokok pikiran atau pikiran utama atau gagasan pokok itu sama. Jadi satu paragraf itu memiliki satu pokok pikiran. Paham? Nah, contoh. Kelestarian hutan suaka marga satwa Nantu di Gorontalo semakin terancam. Pasalnya, di sana kini mulai hadir penambangan liar. Mereka mencari emas, penambangan liar tersebut jumlahnya mencapai ratusan orang. Nah, cari pokok pikirannya. Dicari, mana sih? Mana pokok pikirannya? Betul sekali. Penambangan liar di hutan suaka marga satwa. Berarti pokok pikiran utamanya, pikiran utama yang ada di paragraf merah ini, itu penambangan liar di hutan suaka marga satwa. Paham sampai sini? Paham tentang pokok pikiran? Intinya, gagasan pokok pada paragraf ini ya penambangan liar. Di mana penambangan liarnya? Ya di hutan suaka marga satwa. Paham ya? Nah, lanjut. Dan di setiap pokok pikiran itu memiliki gagasan pendukung. Apa itu gagasan pendukung? Gagasan pendukung yaitu yang menjelaskan gagasan utamanya. Ingat, jadi setiap paragraf itu memiliki satu pokok pikiran. Dan setiap pokok pikiran itu memiliki gagasan pendukung. Perhatikan baik-baik contohnya. Merokok sangat berbahaya bagi kesehatan pecandunya maupun orang yang berada di sekitarnya. Asap rokok dapat meningkatkan resiko terserang penyakit kanker dan impotensi. Pada wanita hamil, merokok dapat menyebabkan terjadinya kerusakan janin serta keguguran. Lebih dari itu, zat-zat yang terkandung dalam rokok adalah racun bagi tubuh. Nah, mana gagasan pendukungnya?
Gagasan pendukungnya mana dari paragraf yang biru ini, paragraf merokok ini? Apa gagasan pendukungnya? Merokok dapat menimbulkan berbagai macam penyakit dan kerusakan organ serta racun bagi tubuh. Itu gagasan pendukungnya. Gagasan utamanya itu kan merokok sangat berbahaya bagi kesehatan. Nah, gagasan pendukungnya ya ini, merokok dapat menimbulkan berbagai macam penyakit dan kerusakan organ serta racun bagi tubuh. Jadi tidak perlu kamu tuliskan semua, hanya intinya saja. Intinya adalah pada gagasan pendukungnya merokok dapat menimbulkan berbagai macam penyakit. Seperti apa? Seperti kanker, impotensi, kerusakan janin, keguguran, ya kan? Dan zat-zat yang terkandung dalam rokok adalah racun bagi tubuh. Ini merupakan gagasan pendukung. Sampai sini paham? Sudah paham ya? Setiap paragraf memiliki satu pokok pikiran dan setiap pokok pikiran itu memiliki gagasan pendukung. Paham ya? Sekarang kita masuk yang ketiga. Setiap paragraf itu memiliki simpulan atau kesimpulan. Simpulan adalah kesimpulan yang diambil dari sebuah paragraf atau merupakan inti dari paragraf itu. Intinya apa sih dari paragraf itu? Contoh, perhatikan baik-baik. Nah, acara wisuda praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau disingkat dengan IPDN tidak dihadiri presiden. Alasan ketidakhadiran presiden pada acara tersebut disampaikan Mendagri. Mendagri itu apa sih? Menteri Dalam Negeri. Wisuda dipimpin Menteri Dalam Negeri, sekaligus mewakili presiden memimpin acara tersebut. Inti paragraf ini, paragraf merah ini, apa intinya? Apa kesimpulannya? Kesimpulannya apa? Presiden tidak hadir dalam acara wisuda praja IPDN. Itu kesimpulannya. Ya kan? Mau acara wisuda IPDN, kemudian nanti dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri, intinya adalah Presiden tidak hadir dalam acara wisuda praja IPDN. Paham sampai sini tentang kesimpulan? Coba satu lagi. Nah, perikondritis adalah kelainan pada telinga yang disebabkan oleh infeksi pada tulang rawan. Penyebab utamanya adalah infeksi bakteri Pseudomonas aeruginosa. Infeksi bakteri ini umumnya terjadi sebagai efek samping tindik telinga yang menembus tulang rawan pada bagian atas daun telinga. Jadi maksudnya di paragraf ini ya, jika kamu pernah melihat orang-orang yang ditindik bagian sebelah sini, bagian atas telinga, yang bagian daun telinga tapi bagian atas. Nah, ini merupakan efek samping tindik tersebut itu yang akan menyebabkan perikondritis. Jadi selain kemarin kamu sudah mempelajari tentang penyakit pada telinga, nah ini sebenarnya penyakit pada luar telinga, pada daun telinganya, pada tulang rawan. Nah ini sebenarnya tulang rawan di sini. Paham ya? Jadi kalau kamu tindik seperti ini, bisa menyebabkan yang namanya perikondritis. Itu infeksi pada tulang rawan. Paham? Nah, kesimpulannya, simpulan pada paragraf ini yang mana? Simpulannya, intinya apa pada paragraf yang merah ini? Intinya adalah penyebab utama perikondritis adalah infeksi pada tulang rawan. Paham? Intinya, kesimpulan dari paragraf yang ini, paragraf merah ini, intinya adalah penyebab utama perikondritis adalah infeksi pada tulang rawan. Paham? Paham tentang simpulan? Mudah kan? Jika mudah, kita lanjutkan. Meringkas. Kemarin kan Bu Fitri sudah meminta anak-anak untuk membuat ringkasan atau meringkas. Betul?
Betul. Ada juga yang meringkas dengan baik, ada juga yang tidak meringkas tidak masalah. Meringkas biasanya kamu taunya merangkum atau rangkuman atau ringkasan. Meringkas berarti menulis kembali bacaan asli secara singkat. Jadi yang tadinya kalimatnya panjang, kemudian kamu membuatnya menjadi lebih singkat. Meringkas tetap harus memperhatikan urutan isi dan sudut pandang penulisnya. Jangan sampai kacau pada saat kamu meringkas sesuatu. Harus satu, urutan isi dan sudut pandang penulisnya. Bagaimana tata cara meringkas? Tata cara membuat ringkasan yang pertama adalah membaca seluruh bacaan berulang kali sampai paham. Jadi ketika ada bacaan, pahami dulu, dibaca dulu dan pahami ceritanya. Kita tidak bisa membaca hanya sekali atau 2 kali. Bisa berulang kali, bisa 3 kali, 4 kali, 5 kali. Yang penting kamu paham dulu isi bacaan tersebut itu apa. Itu yang pertama. Yang kedua, mengetahui inti tulisan. Inti tulisannya itu tentang apa? Apakah tentang hewan? Apakah itu tentang telinga? Apakah itu tentang tari bunglon jempo? Yang penting inti tulisannya itu kamu tahu. Yang ketiga, mengetahui maksud dan sudut pandang penulis naskah aslinya. Maksudnya apa si penulis itu membuat tulisan tersebut? Kamu harus tahu. Ingat, cara membuat ringkasan yang pertama adalah membaca berulang kali sampai paham. Yang kedua, mengetahui inti tulisan. Yang ketiga, mengetahui maksud dan sudut pandang dari penulis aslinya. Contoh, perhatikan baik-baik. Di banyak kota besar, kemacetan lalu lintas di jalan raya menjadi persoalan yang pelik. Sebenarnya, ini merupakan keadaan yang menjengkelkan kita sebagai pengguna jalan. Kemacetan lalu lintas terjadi pada waktu tertentu saja. Pada pagi hari, kemacetan lalu lintas mulai terasa ketika warga mulai berangkat ke sekolah. Pada siang hari, kemacetan lalu lintas mencapai puncaknya. Nah, buat ringkasannya. Ini kan panjang nih tulisannya. Nah, kamu buat ringkasannya. Boleh sekalimat, boleh 2 kalimat. Apa ringkasannya, rangkumannya seperti apa? Cukup kamu menuliskan kemacetan lalu lintas di jalan raya terasa mulai waktu pagi dan mencapai puncak ketika siang hari. Jadi singkat kan? Dari yang tadinya ini tulisan banyak sekali nih yang biru, kemudian akan menjadi yang berwarna kuning. Lebih singkat kan? Lebih ringkas. Nah, meringkas atau merangkum sesuatu itu akan menjadi lebih ringkas, lebih kecil ringkas. Tapi kita harus tahu inti maksud dari bacaan ini itu apa. Bisa dipahami sampai sini? Nah, kalau belum, kita contoh yang kedua. Koklea berisi cairan dan mengubah getaran menjadi sinyal saraf. Saat badan bergerak, cairan di dalam organ ini akan ikut bergeser sehingga menggerakkan rambut-rambut halus di dalamnya. Setelah itu, sensor gerak dan keseimbangan akan mengirimkan pesan ke otak untuk memberitahu tubuh kita agar tetap menyeimbangkan tubuh. Otak akan merespon dengan memberikan perintah kepada otot-otot di seluruh tubuh untuk berkoordinasi sedemikian rupa sehingga tubuh berada dalam keadaan seimbang. Sistem inilah yang membuat kita bisa tetap berdiri stabil dan seimbang ketika berada dalam lift yang naik turun atau duduk dengan tenang dalam mobil yang sedang berjalan maju atau mundur. Ringkasannya seperti apa? Ingat tadi, jika kamu belum paham kalimat ini, belum paham paragraf ini, kamu baca berulang kali. Tidak hanya sekali atau 2 kali, boleh berkali-kali sampai kita paham. Berarti apa ringkasannya? Mudah. Telinga dapat menciptakan keseimbangan tubuh bagi manusia karena ada koklea yang berisi cairan yang dapat mengubah getaran menjadi sinyal saraf.
menjadi sinyal saraf. Sudah selesai? Sudah. Ini ringkasannya dari yang berwarna merah ini, paragraf berwarna merah ini kan banyak. Kemudian kita ringkas menjadi lebih kecil yang berwarna kuning. Sampai sini paham tentang membuat ringkasan? Satu lagi contohnya. Perhatikan baik-baik. Nah, tari Bungung Jempa merupakan tarian yang berasal dari Aceh. Bungung Jempa dianggap sebagai simbol kecintaan dan kebanggaan dari masyarakat Aceh terhadap bunga cempaka. Bungung Jempa mempunyai fungsi sebagai pelengkap tradisi seperti dalam upacara pernikahan serta bahan wewangian untuk mandi balimau dan air ziarah makam. Selain itu, Bungung Jempa merupakan inspirasi motif pada kain songket dan ornamen pada bangunan para utoh baik detail interior dan eksterior rumah Aceh. Utoh adalah orang yang mengerjakan rumah tradisional Aceh. Paragraf ini kan banyak kalimatnya. Betul? Nah, sekarang kita buat ringkasannya. Seperti apa ringkasannya? Yang pertama kali kamu lakukan adalah baca berulang kali sampai paham. Yang kedua, intinya apa? Yang ketiga, jangan melupakan maksud dan tujuan dari si penulis asli. Apa ringkasannya? Bagaimana meringkasnya? Nah, tari Bungung Jempa berasal dari Aceh sebagai simbol kecintaan dan kebanggaan terhadap bunga cempaka. Fungsi Bungung Jempa yaitu sebagai pelengkap tradisi dan inspirasi motif pada kain songket dan ornamen pada bangunan. Selesai. Lebih singkat kan? Nah, itu maksudnya kita membuat ringkasan, tetapi tidak menghilangkan maksud dan tujuan dari si penulis. Paham sampai sini? Kita meringkas suatu bacaan, meringkas suatu paragraf, tapi tidak menghilangkan maksud dan tujuan dari si penulis aslinya. Paham ya sampai sini ya? Nah, jika sudah paham, baik, kita buat kesimpulan sebelum Bu Fitri selesaikan. Yang pertama, tadi kita sudah mempelajari tentang paragraf. Ingat, setiap paragraf memiliki satu ide pokok dan penulisannya dimulai dengan garis baru. Yang kedua, ada paragraf padu. Apa itu paragraf padu? Kalimatnya tersusun secara logis dan serasi. Kemudian kita juga sudah mempelajari tentang ringkasan. Apa saja ringkasannya? Ringkasan itu penyajian bentuk karangan panjang yang diperpendek menjadi lebih singkat. Sampai sini sudah paham? Jika sudah paham, baik. Pembelajaran sudah selesai. Alhamdulillah. Pembelajaran hari ini sudah selesai. Untuk evaluasi, nanti Bu Fitri akan kirimkan tugasnya di grup WA. Nanti kamu kerjakan baik-baik, perhatikan baik-baik pembelajaran hari ini. Sampai bertemu pada pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time and goodbye.